Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra. NIM saya 41110079, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PPT yang berjudul Korporasi dan Jenis Korupsi Korporasi. Baik, masuk ke bab definisi korporasi. Secara etimologi, kata korporasi berasal dari kata corporatio dalam bahasa Latin. Corpore sendiri berasal dari kata corpus, yaitu artinya badan, yang berarti memberikan badan dan membadankan. Secara terminologi, korporasi merupakan pengertian yang sudah dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum, antara lain menurut Subekti dan Jitro Sudibo. Yang dimaksud dengan korporasi atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan menurut Ian Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia atau persona, ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995, korporasi adalah nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan. Seperti selanjutnya itu jenis korporasi. Jenis korupsi di korporasi menurut UNCES atau UNCES adalah 1. Penyuapan atau bribery. Suap atau bribe adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contoh, para pejabat yang membujuknya untuk merubah otoritas demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya yang masih kurang. Perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Penyuapan terhadap pejabat publik sebagai imbal dari pemberian kontrak kepada korporasi asing berimplikasi pada rendahnya kualitas penggadaan barang dan jasa, serta terdistorsinya pasar dan pembangunan ekonomi. Konvensi tentang pemberantasan tindak penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional atau The Convention of Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang digagas oleh OECD. Penyuapan terhadap pejabat publik asing termasuk tindak pelanggaran hukum yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi. Yang kedua adalah pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Inti dari pencucian uang adalah mencuci uang kotor yang dapat dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, bisnis ilegal agar setelah dicuci uang tampak bersih dan seakan-akan diperoleh dengan cara yang legal dan halal. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi bagi korporasi. Yang pertama adalah program anti korupsi korporasi, ikhtiar internal pencegahan korupsi. Program anti korupsi korporasi saat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Program anti korupsi, program kepatuhan GCG, sistem manajemen anti penyuapan, sistem integritas, dan lain sebagainya. Pada intinya, salah satu tujuannya ada untuk menjaga korporasi terhindar dari perbuatan dan permasalahan korupsi. John Sandage menyatakan pentingnya peran sektor swasta dalam perang melawan korupsi dengan situasi menang-menang, yakni mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah anti korupsi internal yang kuat dan mendukung negara dalam mengembangkan dan memperkuat infrastruktur anti korupsi publik. Program anti korupsi memberikan manfaat kepada korporasi secara global. Tren penerapan anti korupsi di korporasi meningkat untuk memitigasi risiko hukum, risiko komersial, dan risiko reputasi. Program anti korupsi bermanfaat dalam menunjukkan respon korporasi terkait kewajiban hukum dan tanggung jawab
mengurangi risiko korupsi, serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk berbisnis secara bersih. Yang kedua adalah program anti korupsi korporasi, aksi kolaborasi dan kerjasama. Program anti korupsi yang telah dikembangkan oleh internal korporasi belum cukup untuk mengurangi risiko korupsi. Menurut World Bank tahun 2008 menyebutkan terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam membangun program anti korupsi sehingga lingkungan bisnis dan tingkat risiko yang rendah dapat terwujud, yaitu melalui 1. Pendekatan internal melalui penilaian risiko, pelaksanaan kebijakan anti korupsi, dan program kepatuhan serta penyediaan aturan anti korupsi. Yang kedua adalah pendekatan eksternal, yaitu berbagi kebijakan, pengalaman, best practice dengan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga adalah pendekatan aksi kolektif dengan menjangkau rekan bisnis lain di industri yang sama dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan bersama. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas program anti korupsi korporasi di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi oleh korporasi, program anti korupsi korporasi perlu dilakukan berbasis risiko, komunikatif, dinamis, dievaluasi secara berkesinambungan, dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang tepat baik dalam setiap langkah internal maupun kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Kepada pihak regulator disarankan untuk menetapkan pengukuran keberhasilan program anti korupsi oleh korporasi yang efektif dan memberikan insentif bagi korporasi yang berhasil menerapkannya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.